Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibnu Najar dengan Prodi Manajemen. Pada presentasi ini saya akan membahas analisis strategi manajerial pada usaha cyber coffee yang mengalami penurunan laba. Analisis ini difokuskan pada perhitungan margin kontribusi, titik impas, break-even point, serta evaluasi dua alternatif strategi, yaitu strategi efisiensi dan strategi ekspansi, guna menentukan rekomendasi terbaik bagi perusahaan pada tahun 2026. Selanjutnya, berdasarkan data operasional per bulan saat ini, harga jual produk Silver Coffee adalah 30.000 per cup, dengan biaya variabel sebesar 12.000 per cup. Total biaya tetap perusahaan mencapai 45 juta per bulan, yang terdiri dari biaya sewa tempat, gaji karyawan, dan biaya tetap lainnya. Volume penjualan saat ini tercatat sebesar 3.000 per cup per bulan. 3.000 cup per bulan. Selanjutnya, margin kontribusi per unit diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya variabel, yaitu sebesar 18.000 per cup. Rasio margin kontribusi sebesar 60%, menunjukkan bahwa setiap penjualan memberikan kontribusi yang cukup besar untuk menutup biaya tetap saat menghasilkan laba bagi perusahaan. Selanjutnya, di sini eh, titik impas atau break-even point ini dihitung dengan membagi total biaya tetap dengan margin kontribusi per unit sehingga diperoleh BEP sebesar 2.500 cup per bulan atau setara dengan penjualan 75 juta. Dengan volume penjualan aktual sebesar 3.000 cup, perusahaan telah melewati titik impas dan menghasilkan laba operasi sebesar 9 juta per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi untung meskipun masih relatif terbatas. Selanjutnya ada opsi A yaitu strategi efisiensi. Opsi A ini merupakan strategi efisiensi biaya di mana perusahaan mengurangi biaya tetap sebesar 5 juta dengan menghilangkan promosi fisik. Namun, biaya variabel meningkat menjadi 14.000 per cup akibat penggunaan bahan baku organik yang lebih mahal. Dengan kondisi ini, margin kontribusi per unit menurun menjadi 16.000 karena faktor tersebut. Selanjutnya, analisis dari opsi A ini. Dengan margin kontribusi yang baru, break-even point ini tetap berada pada level atau harga 2.500 cup per bulan. Pada asumsi volume penjualan tetap sebesar 3.000 cup. Laba operasi yang dihasilkan adalah 8 juta per bulan. Jika dibandingkan dengan kondisi saat ini, strategi efisiensi ini justru menurunkan laba perusahaan sehingga kurang optimal untuk diterapkan. Selanjutnya ada opsi B, strategi efisiensi. Opsi B ini merupakan strategi ekspansi dengan meningkatkan biaya tetap sebesar 15 juta untuk promosi digital dan penyelenggaraan live musik. Sehingga ini cukup bagus lah untuk saat ini karena nyambung lagi ke digital. Strategi ini diperkirakan mampu meningkatkan volume penjualan sebesar 30% dari 3.000 cup menjadi 3.900 cup per bulan. Sementara biaya variabel per unit pun tetap, sehingga ini cukup bagus. Selanjutnya ada analisis opsi B. Dengan peningkatan biaya tetap, break-even point meningkat menjadi sekitar 3.334 cup per bulan. Namun karena volume penjualan diproyeksikan mencapai 3.900 cup, perusahaan tetap berada di atas titik impas. Laba operasi yang dihasilkan mencapai 10.200.000 per bulan, yang merupakan laba tertinggi dibandingkan kondisi saat ini maupun opsi dengan A. Selanjutnya, ada perbandingan strategi. Berdasarkan perbandingan laba, kondisi saat ini menghasilkan laba 9 juta.
Opsi A menghasilkan laba 8 juta, sedangkan opsi B menghasilkan laba 10.200.000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi ekspansi memberikan dampak finansial paling positif bagi perusahaan karena balik lagi mengikuti zaman. Selanjutnya ada rekomendasi manajerial. Berdasarkan hasil analisis, strategi yang direkomendasikan adalah opsi B atau strategi ekspansi. Peningkatan biaya tetap dapat ditutupi oleh kenaikan volume penjualan sehingga mampu meningkatkan laba perusahaan. Selain itu, strategi ini dinilai lebih relevan dengan karakteristik pasar kopi yang berbasis gaya hidup dan pengalaman pelanggan. Jadi eh, dari berdasarkan analisis tersebut, opsi B dengan strategi ekspansi itu lebih menguntungkan karena dari pengalaman pelanggan dan dari digital ini tersebut. Terima kasih. Dengan penerapan strategi ekspansi yang terencana dan terstruktur, Cyber Coffee diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperluas pangsa pasar serta mencapai pertumbuhan laba yang berkelanjutan di tahun 2026. Sekian presentasi ujian akhir semester saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.